kembali lagi bersama kami di Newsline. Nah, sebelum kita membahas trending topik yang ketiga yang tengah menjadi sorotan kali ini, kita mau sapa-sapa dulu dong teman-teman yang ada di TikTok dan juga Instagram Metro TV yang sudah bergabung di TikTok ya. Ini banyak sekali nih ya Anggi dari tadi komen-komennya. Coba deh saya bacakan. Ini dari Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus tadi juga ada yang komen, nah ini ya terkait dengan greenflation nih Anggi dari Iwan Majalaya. Apakah kendaraan listrik sudah teruji? Katakan saja bagaimana dalam 5 tahun pertama kondisinya seperti apa? Baik-baik aja asal punya asuransi. Asal sanggup bayar beli kendaraan listriknya ya. Terus itu juga tadi dari banyak sekali nih nggak bosan nonton Metro TV melalui TikTok katanya. Terima kasih. Oke, kalau di Facebook ini lebih banyak komentar tadi soal yang kampanye terbuka. Gitu. Oke. Nah, trending yang ketiga ini adalah seputar kecelakaan bus pemirsa. Jadi dalam 2 bulan terakhir telah terjadi sejumlah kecelakaan bus yang menewaskan puluhan orang. Yang paling baru itu adalah kejadian bus PO Shantika yang mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah di hari Minggu 21 Januari lalu, menewaskan 2 penumpangnya. Si sopir ini diduga kehilangan fokus saat bawa kendaraan. Jadi busnya tergelincir ke kiri dan menabrak pembatas jalan sampai keprosok dan terguling di bawah jalan tol. Ini visualnya serem ya. Nah, kemudian 3 Januari lalu di Tol Ngawi, bus PO Restu juga kecelakaan dengan truk pengangkut beton paku bumi di ruas Tol Ngawi Solo menewaskan 2 orang. Kita review balik lagi, 15 Desember 2023, bus PO Handoyo ini juga kecelakaan di interchange Cikampek arah Jakarta saat petang. Bus dari arah Cirebon menuju Cikampek hilang kendali dan kebalik. 12 dari 20 penumpangnya meninggal dunia, sopir menjadi tersangka. Oke, nah kemudian ya ini tadi sudah dibacakan sama Anggi beberapa rangkaian laka bus yang ternyata renggut puluhan nyawa. Terbaru ada lagi nih truk ya yang menabrak transportasi lain gitu ya, mobil di ruas Cisarua Puncak Jawa Barat. Ini baru saja terjadi tadi dan merenggut nyawa korban juga begitu ya. Kemudian tadi tuh kalau kita lihat kondisi jalanannya licin begitu ya. Nah, ini apa sih yang menjadi penyebab kecelakaan? Kok banyak sekali nih ya terkesan beruntun di sejumlah tempat yang berbeda. Apa nih kira-kira nih? Ya, kami mengajak Anda untuk yang di Facebook dan juga Twitter untuk bergabung bersama kami. Menurut Anda masih merasa nyamankah atau amankah ketika berpergian menggunakan bus di saat ini banyak kejadian? Nah, ada informasi juga dari Integrated Road Safety Management System Korlantas Polri yang mencatat dari 15 sampai 21 Januari 2024 ada lebih dari 1.900 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Meskipun turun dari pekan sebelumnya yang mencapai 2.000-an kasus. Nah, kecelakaan ini misalnya didominasi sepeda motor, kemudian angkutan barang dan juga ada angkutan orang. 267 kasus. Ini berujung hilangnya nyawa juga. Jadi kalau misalnya rasio dihitung ada 1 korban tewas setiap 5 kasus kecelakaan yang terjadi. Ini tentu menjadi kewaspadaan ya dan antisipasi kita bersama atas rangkaian kecelakaan yang renggut puluhan nyawa ini. Padahal kalau kita berkaca pada arus balik mudik tahun lalu tuh Anggi, tingkat kecelakaan itu sudah menurun sebetulnya. Tapi kenapa ini kok di awal tahun seolah-olah terjadi kelengahan lagi ya begitu. Nah, ini tentunya perlu ya menjadi peringatan untuk kita bersama ya. Oke, ini juga yang menjadi perhatian kita adalah kita perlu adanya evaluasi dari pihak-pihak otoritas terkait, misalnya dari Dishub juga. Bagaimana proses untuk misalnya kalau tadi beberapa kecelakaan ada supirnya yang ngantuk. Nah, apakah kita sebagai penumpang itu dikasih tahu, oh supir yang ini dia sudah 6 jam kerja, sudah 18 jam kerja, kemudian dia sebenarnya harus istirahat, kan nggak juga ya. Kadang-kadang perusahaan juga nggak pernah ngasih tahu juga kan. Pengaturan shift-shiftannya ya dari perusahaan itu seperti apa sih? Apakah ada aturan yang kemudian dilanggar? Iya, dan juga kita juga misalnya juga nggak tahu apakah memang si mas-mas ini dalam kondisi fit untuk bawa bus misalnya. Kita nggak tahu juga ya. Jadi kita sebagai orang yang mungkin bayar tiket pengennya sampai kemudian ada kecelakaan kan nggak mau ya kayak gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu dan tentunya ini perlu dievaluasi bersama ya, baik itu dari pihak perusahaan, kemudian juga nantinya mungkin sanksi ataupun teguran yang harus disampaikan ke supir begitu ya, sanksinya seperti apa. Ada komen nih Nela, jadi ada yang menyebut di Facebook dari Yono,
Dia takut banget kalau pas lagi naik bus, busnya salip-salipan. Itu setuju sih ya. Iya, kalau Nggak tahu apa yang dikejar ya, tapi kayak serata Too Fast Too Furious gitu ya, tapi versi bus kan bahaya ya. Iya, takut ya. Kalau saya takut sih jujur naik bus yang suka ngebut-ngebutan kayak begitu ya. Nah itu kan ngebut-ngebutannya juga nggak bisa tahu kan, dari pihak perusahaan juga nggak bisa ngatur kan, tiba-tiba di jalan gitu kan dia ngebut-ngebutan. Ada komentar? Nela? Kita lihat ya, kita bacakan komentar dari akun X yang sudah dihimpun oleh redaksi kami. Ini dari @sled276xxx. Apa tuh katanya tuh ya, makanya jangan langgar batas kecepatan maksimum. Nah itu juga ya kan nggak bisa ketahuan, bisa nggak sih? Seharusnya kalau teknologinya busnya teknologi yang terbaru itu bisa kelihatan sih Nela, ini orang bawa berapa gitu, itu bisa kelihatan. Ada juga komentar, innalillahi ini yang sleeper bus bukan, sering pakai ini kalau naik bus ke Serang. Sleeper bus tadi yang Sleeper bus. Cantika? Bukan Kita kurang jelas sepertinya tadi ya. Oke, ini dari Casan XXX, pemerintah selanjutnya harus lebih tegas ya terhadap perusahaan bus. Betul, kasihan para penumpang yang terimbas kecelakaan. Ya, masuk tol di kilometer 300-an sebaiknya lebih waspada kalau capek masuk rest area. Nah rest area mungkin bisa diperbanyak. Oke. Iya, untuk beristirahat sejenak mungkin ya seperti itu ya. Ini dari @sirela xxx. Tol Pejagan Pemalang. Nah, ini emang terkenal nih katanya sambungan jembatannya tuh yang sering buat mobil loncat-loncat. Hati-hati deh kalau di sekitar tol ini selalu jaga kecepatan batas maksimum, jangan sampai di atas maksimum. Ya, itu ya Tol Pejagan Pemalang dan sejumlah ruas tol lainnya dan juga tentunya di lintas Jawa ini sering kita lihat ya bus-bus yang ugal-ugalan seperti itu. Ya baiknya dengan rentetan kejadian ini harus selalu waspada dari pihak perusahaan begitu ya. Pernah nggak naik bus Sumatera? Nggak pernah. Spot jantung. Ya, Oke, udah. kita akan jeda dulu pemirsa. Ya. Jangan lupa Anda bisa ikut kami komentar di TikTok dan juga Facebook. Tadi trendingnya adalah soal greenflation, kemudian soal kecelakaan bus dan jenis kampanye apa yang Anda sukai. Iya, oke. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.